Satu sisi, Irjen Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro tidak setuju Formula E ditindaklanjuti karena katanya tidak ada mens rea. Di sisi lain, pimpinan KPK yang dimotori oleh Ketua KPK, Komjen Polisi Firly Bahuri, minta segera Formula E ditindaklanjuti karena sudah menjadi sorotan publik. Ajang Formula E, balapan mobil listrik, niatnya nggak jahat, hanya pencitraan diri. Dan itu pencitraan diri menggunakan uang rakyat, uang yang tidak kecil. Ini bukan masalah mens rea, ternyata penggunaannya salah aturan. Apakah penting mens rea dalam hal ini? Saya hanya mengetuk hati pimpinan KPK dan Kapolri sadar diri gitu loh. Jangan merasa kalian paling benar, institusi paling hebat. Kalian itu hanya aparat yang diberikan amanah oleh rakyat untuk memberantas korupsi dan penegakan hukum. Kalau saling ribut sendiri, koruptor sedang berpesta pora, tepuk tangan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dulu ada cerita drama hukum yaitu cicak dan buaya antara kepolisian dan KPK. Nah, sekarang seolah cerita itu berulang. Tapi ceritanya agak aneh nih. Karena ketua KPK yang sekarang itu adalah aparat kepolisian juga. Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri. Nah, apa yang menyebabkan ketegangan antara institusi Polri dan KPK yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya? Ini dipicu silang pendapat di internal KPK sebetulnya. Waktu itu ada Deputi Penindakan, namanya Irjen Polisi Karyoto, orang kepolisian juga. Di bawahnya ada Direktur Penindakan Endar Priantoro, Brigjen Polisi juga. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya sesama anggota kepolisian di institusi KPK ini. Yang jelas, jujur saya sebagai anak bangsa malu aparat penegak hukum, penegakan untuk memberantas korupsi, malah udrek sendiri, rame sendiri, saling melapor dan sebagainya. Saya tidak tahu ceritanya seperti apa, tapi yang berkembang di publik konon satu pihak adalah pimpinan KPK yaitu Bapak Firly Bahuri, dengan waktu itu ada Deputi Penindakan Karyoto dan anak buahnya yang bernama Brigjen Endar Priantoro. Bersilang pendapat, yang saya baca di media adalah mereka tidak sependapat dengan tindak lanjut kasus dugaan korupsi Formula E. Satu sisi, Irjen Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro tidak setuju Formula E ditindaklanjuti karena katanya tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Di sisi lain, pimpinan KPK yang dimotori oleh Ketua KPK, Komjen Polisi Firly Bahuri, minta segera Formula E ditindaklanjuti karena sudah menjadi sorotan publik. Ketegangan ini terus berlanjut dan yang terjadi, Karyoto kemudian ditarik lagi ke kepolisian, dikembalikan karena sudah habis, dan kebetulan oleh Kapolri, Irjen Polisi Karyoto diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya, aman terkendali. Nah, kasusnya adalah di Direktur Penyidikan, Brigjen Endar Priantoro. Pertanggal 31 Maret sudah selesai jabatannya, tugasnya di KPK, dikembalikan dan oleh Kapolri
dikirim ulang dan ditolak ulang dan sebagainya. Sehingga ada surat menyurat antara Kapolri dengan Ketua KPK. Pimpinan Polri memaksakan agar Endar tetap ada di KPK. Sedangkan di KPK, pimpinan KPK minta Endar tidak dikirimkan ke sana karena sudah ada PLT Direktur Penyidikan. Nah, sebetulnya ini memalukan sebenarnya. Kalau kasus Formula E yang menjadi sebab kekisruhan di antara mereka, jujur saya dalam kaitan ini bertanya-tanya sebagai anggota masyarakat, mengapa sampai sekarang kasus Formula E tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada tindak lanjutnya. Saya ingin mendebat apa yang disampaikan oleh kelompok yang mengatakan tidak ada mens rea. Memang benar mungkin tidak ada mens rea bahwa Gubernur DKI Jakarta waktu itu Anies Baswedan ingin membuat ajang Formula E, balapan mobil listrik. Niatnya nggak jahat, hanya pencitraan diri. Dan itu pencitraan diri menggunakan uang rakyat. Uang yang tidak kecil. Ini bukan masalah mens rea. Ternyata penggunaannya salah aturan. Apakah penting mens rea dalam hal ini? Sebagai contoh, ada kecelakaan, motor ditabrak oleh mobil. Akhirnya pengemudi motor meninggal dunia. Pertanyaan saya, apakah ada mens rea dari pengemudi mobil itu untuk menabrak motor atau membunuh orang itu? Tidak, itu accident. Sama dengan Formula E. Mungkin tidak ada mens rea atau niat jahat. Gubernur DKI Jakarta hanya sekedar mau pencitraan diri. Cuma ini nggak pakai modal pribadi, pakai uang rakyat. Ternyata salah aturan. Dan ini sesuai dengan audit dari BPK. Jadi bagi kelompok-kelompok, entah itu dari kelompok kepolisian yang tidak setuju dengan tindak lanjut Formula E, bagi saya juga aneh. Tapi saya sebenarnya tidak masuk pada wilayah itu. Mengapa ada kekisruhan antara pimpinan KPK dengan Brigjen Endar Priantoro? Sebetulnya, mohon maaf dengan segala hormat, harusnya Brigjen Endar Priantoro ini juga tahu diri loh. Kalau institusi penugasannya sudah menolak, kenapa memaksakan diri? Dan Polri pun harus tahu diri. Kalau mengirimkan orang ke institusi yang ditunjuk, kalau institusi yang dituju itu menolak, kenapa dipaksakan? Ada apa dengan Kapolri? Ada apa dengan polisi? Ini pertanyaan publik sebetulnya. Dan secara tidak langsung Brigjen Endar ini memicu konflik terbuka. Kenapa? Dia melaporkan Ketua KPK ke Dewan Pengawas, dia melaporkan Sekjen KPK dan perangkatnya ke Polda Metro Jaya. Jadi kan mengular kemana-mana gitu. Memalukan nggak? Sangat memalukan. Antar institusi penegak hukum saling serang, saling lapor. Memalukan. Apa yang akan diwariskan oleh Brigjen Endar atau siapapun yang memicu kerisauan ini untuk rakyat Indonesia? Akan terjadinya kekisruhan yang memalukan ini. Jujur saya sudah beberapa hari ini menahan diri untuk tidak berkomentar. Karena bagi saya ini memalukan. Gitu. Dulu pernah ada kasus cicak dan buaya. Zaman Susno 2J dulu. Sudah selesai, saya pikir tidak ada lagi. Yang terjadi konflik antara Brigjen Endar dengan pimpinan KPK. Itu seolah-olah berhadapan antara institusi Polri dan KPK. Ini berbahaya loh. Secara tidak langsung Brigjen Endar mematik konflik dua institusi penegak hukum yang sangat penting. Dan kalau lihat rekaman rapat internal KPK, ada sekelompok anggota polisi yang bertugas di KPK itu melakukan subordinasi loh, melawan pimpinan loh, memaksakan Brigjen Endar ada di situ. Pertanyaannya ada apa sih? Memang dari dulu sahabat Indonesia, saya sih berharap KPK ini mandiri.
Penyidiknya kalau bisa dididik sendiri. Tidak perlu dari kejaksaan, tidak perlu dari kepolisian. Percuma kalau KPK seperti ini terus. Jadi konflik dua institusi antara Polri dan KPK Bu Yau disudahi. Dan saya menyesalkan kenapa Dewas tidak kunjung mengeluarkan statement untuk menerangkan di internal KPK. Konflik Brigjen Endar dengan KPK itu bisa meluas sampai di mana-mana. Berhadapan antara Kapolri dengan Ketua KPK yang sama-sama insan Polri, sama-sama jenderal, ini berbahaya loh. Dan apa yang terjadi, apa hasilnya dengan konflik antara KPK dengan Brigjen Endar ini? Apa yang terjadi? Para koruptor tepuk tangan. Mereka girang, bahagia. Karena apa? Aparat penegak hukum yang sedianya memberantas korupsi sedang bertengkar sendiri. Bapak di KPK, di Polri juga, yang terlibat dalam silang sengkarut antara KPK dan Brigjen Endar atau KPK dengan polisi ini, tolonglah mawas diri, jangan merasa paling benar. Lihatlah dari spektrum yang lebih luas untuk kepentingan Indonesia. Memalukan loh. Kalau dua institusi negara saling bersih tegang di ruang terbuka, di media begitu, saling serang, saling lapor. Di falsafah Jawa, yang benar belum tentu benar. Artinya yang benar itu belum tentu benar banget kalau tidak memperdulikan kepentingan orang lain, kepentingan lingkungan, kepentingan yang lebih luas. Sebagai contoh, saya ketemu orang itu kebetulan hitam pesek gitu. Itu fakta. Kemudian saya bilang sama dia, kenapa kamu hitam dan pesek? Atau saya mengatakan kepada orang lain, oh si A itu hitam dan pesek. Itu benar gak? Benar. Tapi apa itu pantas? Tidak. Salah. Nah, saya hanya memberikan ilustrasi atau analogi kepada Brigjen Endar Priantoro untuk sadar diri. Mungkin Anda benar, sesuai dengan aturan. Tapi apakah ia layak dan pantas untuk Indonesia ini? Saya hanya mengetuk hati pimpinan KPK dan Kapolri, sadar diri gitu loh. Jangan merasa kalian paling benar, institusi paling hebat. Kalian itu hanya aparat yang diberikan amanah oleh rakyat untuk memberantas korupsi dan penegakan hukum. Kalau saling ribut sendiri, oh koruptor sedang berpesta pora, tepuk tangan. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, saya tidak ingin berpihak kepada siapapun, tapi harusnya siapapun menghormati institusi negara. Siapapun menghormati atasan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah melawan atasan. Bayangkan, katakanlah dengan keramaian kegaduhan yang seperti ini, kemudian akhirnya misalkan Brigjen Endar Priantoro kemudian masuk lagi di KPK, nyaman nggak sih? Sudah konflik terbuka dengan pimpinan, kemudian dalam satu tim, nyaman nggak? Tidak sehat. Jadi menurut saya sudahlah, Kapolri tarik kembali Brigjen Endar, tempatkan di tempat lain. Beliau orang yang hebat, mempunyai masa depan yang hebat. Jadi jangan malah menciptakan kegaduhan yang terus berulang di negeri ini. Ini tahun politik. Jangan yang tidak terkait dengan politik malah membuat kegaduhan yang semakin membuat masyarakat ini bingung gitu. Siapa yang harus dianut, polisi atau KPK? Ini dilema yang tidak boleh diciptakan oleh pimpinan institusi negara. Jadi sekali lagi, marilah kita tempatkan untuk menjaga Indonesia ini, saling menjaga institusi negara. Jangan merasa paling benar. Jangan merasa sayalah di jalur yang paling tepat.
jangan paling merasa. Itu kuncinya. Duduk rukun, tahu diri, berjenjang dikembalikan ke kepolisian, KPK bekerja dengan baik, aman. Cabut laporan-laporan polisi, jangan membuat kegaduhan atau membuang resources kita untuk sesuatu yang tidak perlu. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskam.